Awalnya nenek ini dihina miskin saat masuk rumah makan. Ketika anaknya datang semua orang syok. Ternyata, di salah satu sudut pusat kota Kuala Lumpur, Malaysia, berdiri megah sebuah rumah makan mewah. Bangunan modern itu memiliki pilar-pilar marmer yang kokoh serta lampu kristal yang menggantung tinggi di langit-langit, menciptakan kesan anggun dan megah. Di dalamnya, para tamu duduk dengan nyaman di kursi kulit empuk, dikelilingi oleh dinding-dinding kaca yang memperlihatkan pemandangan kota yang gemerlap di malam hari. Di tengah hiruk-pikuk kota, seorang wanita tua berpenampilan lusuh perlahan mendekati pintu rumah makan tersebut. Namanya Nenek Minem, seorang wanita sederhana yang hidup apa adanya. Pakaian yang ia kenakan tampak sudah usang, kemeja kebaya putihnya lusuh dan berdebu, sementara kain panjang yang membalut tubuhnya pun telah pudar warnanya. Sandal yang membalut kakinya terlihat aus, menunjukkan bahwa ia telah berjalan jauh. Langkah Nenek Minem sedikit tertatih, wajahnya terlihat lelah, namun tetap tenang. Ada keteguhan yang tercermin dalam tatapan matanya. Ia berhenti sejenak di depan pintu kaca besar rumah makan itu, menatap kagum pada kemewahan tempat tersebut. Tampak jelas bahwa ini bukanlah rumah makan biasa. Semua ornamen dekorasi, hingga seragam para pelayan yang berlalu lalang, menunjukkan standar kelas atas yang jarang dijangkau orang sepertinya. Rumah makan itu memiliki suasana yang berbeda dari tempat makan pada umumnya. Di dalamnya, segala sesuatu tampak mewah dan berkelas. Nenek Minem berdiri ragu di depan pintu. Apakah aku pantas masuk ke tempat seperti ini? Pikirnya. Namun, rasa lapar dan lelah akhirnya membuatnya mengumpulkan keberanian. Perlahan, ia melangkah masuk, mengabaikan tatapan para pengunjung yang duduk dengan anggun sambil bercakap-cakap dan menikmati hidangan mereka. Begitu pintu terbuka, aroma masakan lezat langsung menyambutnya. Perutnya yang sudah lama kosong terasa semakin lapar. Sudah berhari-hari ia tidak makan makanan yang layak, dan perjalanan panjang yang ia tempuh membuat tubuhnya semakin lemah. Dengan langkah pelan, Nenek Minem berjalan menuju salah satu kursi di sudut ruangan, tempat yang agak tersembunyi dari pandangan banyak orang. Ia berharap bisa menikmati hidangannya dengan tenang, tanpa menjadi pusat perhatian. Namun, sebelum sempat duduk, ia merasakan tatapan sinis dari beberapa pengunjung. Beberapa wanita yang duduk di dekat pintu menatapnya dengan pandangan heran, lalu saling berbisik sambil tertawa kecil. Seorang pria yang tengah menikmati makanannya pun melirik sekilas ke arah Nenek Minem. Ekspresinya jelas menunjukkan ketidaknyamanan atas kehadiran wanita tua lusuh di tempat mewah ini. Nenek Minem menyadari tatapan itu, namun ia berusaha untuk tidak menghiraukannya. Ia menundukkan kepala, seolah ingin menyembunyikan diri, meskipun di dalam hatinya ia merasa sedikit tersinggung. Hanya sebentar, batinnya menguatkan diri. Aku hanya ingin makan dan beristirahat. Namun, situasi semakin tidak nyaman ketika seorang pelayan yang tengah mengantarkan makanan ke salah satu meja mulai memperhatikannya. Pelayan itu adalah seorang pria muda, mengenakan seragam rapi berwarna hitam, dan tampaknya menyadari keberadaan Nenek Minem. Pelayan itu tiba-tiba menghentikan langkahnya. Wajahnya berubah tegang, dan tanpa banyak berpikir, ia segera melangkah cepat menghampiri Nenek Minem yang hendak duduk. Maaf, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya dengan nada dingin dan penuh kecurigaan. Nenek Minem tersenyum ramah dan menjawab dengan suara lemah. Boleh saya duduk sebentar di sini? Saya hanya ingin makan. Pelayan itu mengangkat alis, lalu menatap Nenek Minem dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ekspresinya jelas menunjukkan bahwa ia sedang menilai wanita tua di depannya dengan tatapan merendahkan. Seolah-olah, penampilan lusuh dan sederhana Nenek Minem membuatnya merasa bahwa wanita ini tidak pantas berada di tempat semewah ini. Maaf. Tempat ini mungkin bukan tempat yang cocok untuk orang seperti Anda, ujarnya dengan nada pelan namun tajam, berusaha agar suaranya tidak terdengar oleh pelanggan lain. Nenek Minem terkejut sejenak mendengar nada suara pelayan itu, namun ia tetap berusaha tenang. Saya hanya ingin makan, ucapnya pelan. Pelayan itu tersenyum tipis, lalu berkata dengan nada yang lebih tajam, mungkin ada rumah makan lain di sekitar sini yang lebih terjangkau. Kata terjangkau ia ucapkan dengan penekanan, seolah ingin menghina tanpa berusaha menyembunyikannya. Mata Nenek Minem sedikit meredup mendengar kata-kata itu. Rasa lapar yang tadi menjadi satu-satunya dorongan kuat kini bercampur dengan perasaan terluka. Namun, ia tetap berdiri tegak, mempertahankan harga dirinya. Dengan suara lembut namun tegas, ia berkata, saya bukan pengemis, Nak. Saya datang ke sini hanya untuk makan, bukan meminta makanan gratis. Dengan langkah mantap, Nenek Minem berjalan menuju meja kasir yang ada di dekat pintu masuk. Ia merogoh tasnya, membuktikan bahwa ia bukan orang yang pantas diremehkan. Dengan tangan kecilnya yang mulai keriput,
Nenek Minem merogoh tasnya dan mengambil selembar uang. Ia menunjukkannya pada kasir. Kasir itu melihat uang tersebut, terdiam sejenak, lalu tersenyum canggung sambil mulai melayani pesanannya. Setelah menerima tanda bukti pembayaran, Nenek Minem berjalan kembali ke meja yang tadi hendak ia tempati. Tatapan para pengunjung masih mengikuti langkahnya, membuat hati Nenek Minem sedikit goyah. Namun, ada ketenangan dan keanggunan yang tersembunyi di balik pakaian lusuhnya, sesuatu yang mulai disadari oleh beberapa orang. Mungkin, wanita tua ini bukanlah orang sembarangan. Meski begitu, bagi sebagian besar pengunjung rumah makan itu, penampilannya tetap menimbulkan berbagai asumsi. Tak ada yang menduga bahwa di balik kesederhanaannya, Nenek Minem menyimpan rahasia besar. Ia hanya duduk tenang, menatap ke arah jendela, menikmati pemandangan kota yang gemerlap, sama sekali tidak menghiraukan cibiran atau tatapan menghina yang terus mengarah padanya. Di meja-meja sekitar, beberapa pengunjung yang sedang menikmati makan malam mewah mulai merasa terganggu dengan kehadiran Nenek Minem. Mereka menatapnya dengan berbagai ekspresi, ada yang merasa iba, tapi lebih banyak yang mencibir atau berbisik-bisik di antara mereka. Nenek Minem tetap duduk dengan tenang, menatap lurus keluar jendela, berusaha tak memedulikan bisik-bisik di sekitarnya. Namun, telinganya tetap bisa menangkap potongan percakapan yang jelas menyinggung dirinya. Astaga, lihat orang tua itu, bisik seorang wanita muda dengan nada mencemooh, sambil menutupi mulutnya dengan tangan. Ia duduk bersama suaminya, seorang pria muda berpakaian necis. Tempat seperti ini bukan untuk orang sepertinya. Apa dia tidak salah masuk? Ujar pria di sebelahnya dengan nada meremehkan. Seorang pria muda yang mengenakan setelan jas mahal mengangkat bahu sambil memandang sekilas ke arah Nenek Minem. Mungkin dia hanya tersesat. Lihat saja pakaiannya, benar-benar lusuh. Mungkin dia bahkan tidak bisa membayar makanannya. Sangat memalukan, katanya dengan nada meremehkan. Di meja lain, sekelompok wanita muda dengan gaun-gaun mewah dan perhiasan mencolok mengamati Nenek Minem dengan tatapan penuh curiga. Salah satu dari mereka, seorang wanita berambut pirang yang sedang memegang ponsel pintar, tiba-tiba mengarahkan kameranya ke arah Nenek Minem, berniat mengambil gambar tanpa izin. Kalian lihat wanita tua itu, katanya dengan senyum sinis kepada teman-temannya. Aku akan unggah fotonya ke media sosial. Lalu kita lihat komentar orang. Ini pasti akan lucu. Ah, biar saja, sahut salah satu temannya sambil terkikik. Toh dia hanya menumpang duduk sebentar. Lagi pula, dia akan diusir, kan? Nenek Minem bisa merasakan tatapan merendahkan dan mendengar komentar-komentar sinis itu. Namun, ia tetap tak bergeming. Dalam hatinya, ia mencoba mengabaikan perkataan mereka, meskipun tak bisa dipungkiri bahwa setiap kata menyakitkan itu menambah beban di dadanya. Bukan berarti ia tak terbiasa dengan pandangan remeh seperti ini. Namun, berada di tempat asing dengan orang-orang yang terlihat begitu berbeda darinya, membuat segalanya terasa lebih menyakitkan. Di sudut lain ruangan, seorang pria parubaya dengan perut sedikit buncit, mengenakan kemeja berlogo perusahaan terkenal, juga memperhatikan Nenek Minem dengan tatapan tidak senang. Setelah beberapa saat, ia memanggil salah satu pelayan yang kebetulan lewat. Dengan nada rendah namun tegas, ia bertanya, apakah rumah makan ini tidak punya standar dalam menerima tamu? Ia mengerutkan kening sebelum melanjutkan, lihatlah, ada orang tua berpakaian seperti itu duduk di sini. Seorang pria parubaya dengan wajah penuh keangkuhan menatap ke arah pelayan yang berdiri di sampingnya. Ia menunjuk ke arah Nenek Minem yang duduk sendirian di sudut restoran. Lihat orang tua berpakaian kumal itu. Apakah dia tidak mengganggu tamu-tamu lain? Katanya dengan nada jijik. Pelayan itu tampak ragu sejenak, lalu mencoba menenangkan pria tersebut. Mohon maaf, Pak. Saya akan memastikan hal ini segera diselesaikan. Tamu tersebut akan kami perhatikan lebih lanjut, ujarnya sopan. Pria itu mengangguk puas, lalu kembali ke mejanya. Namun tetap memandang Nenek Minem dengan tatapan merendahkan, seolah kehadirannya di tempat itu adalah kesalahan besar. Di sudut lain, seorang ibu berusaha mengalihkan perhatian anak kecilnya yang tampak penasaran menatap Nenek Minem. Dengan lembut, ia menarik tangan anaknya dan berbisik, "Jangan lihat, sayang. Itu bukan orang yang perlu kamu perhatikan. Mungkin dia hanya sudahlah." Ibu itu mengelus kepala anaknya dengan penuh kehati-hatian, sementara Nenek Minem tetap diam, menatap keluar jendela. Ia berusaha mengabaikan tatapan dan bisikan di sekitarnya, meskipun tak bisa memungkiri rasa sakit yang muncul di hatinya. Meski dipandang rendah, ia tetap menjaga harga dirinya. Ia tak akan membiarkan perlakuan mereka meruntuhkan martabatnya. Di dalam rumah makan itu, suasana mulai berubah.
Beberapa tamu mulai terang-terangan menunjuk ke arahnya, sementara yang lain memasang ekspresi geli, seolah keberadaan Nenek Minem adalah hiburan tak terduga bagi mereka malam itu. Namun, di dekat jendela, seorang wanita tua lain memperhatikannya dengan penuh iba. Wanita itu terdiam, seolah sedang menimbang-nimbang sesuatu, sebelum akhirnya berdiri dan berjalan perlahan menuju meja Nenek Minem. Dengan senyum kecil yang ramah dan sopan, wanita itu mencoba mencairkan suasana yang terasa begitu kaku. "Nek, apakah kau butuh bantuan?" tanyanya dengan suara lembut dan penuh perhatian. Nenek Minem menatap wanita itu sejenak, lalu merasakan ketulusan yang terpancar dari matanya. Wanita tua itu tersenyum tipis, lalu menggelengkan kepala dengan lembut. "Terima kasih, Bu. Saya baik-baik saja," jawab Nenek Minem pelan. Meski tampak ragu, wanita itu akhirnya kembali ke mejanya dengan pandangan prihatin. Ia mulai menyadari bahwa mungkin Nenek Minem bukanlah orang sembarangan, hanya saja semua orang di tempat itu telah terlanjur menilai dirinya dari penampilan semata. Sementara itu, di meja lain, beberapa orang semakin larut dalam pergunjingan mereka. Mereka mencemooh dan menilai tanpa benar-benar mengetahui siapa sosok yang sedang mereka bicarakan. Namun, Nenek Minem tetap tenang, menahan segala hinaan dengan keteguhan yang luar biasa. Ia duduk di sudut rumah makan, menanti pesanannya dengan sabar. Sesekali, ia menatap ke arah pintu masuk, seolah menunggu seseorang yang bisa menghadapi semua ini dengan cara yang lebih manusiawi. Di hadapannya, meja-meja lain dipenuhi hidangan mewah yang mengundang selera. Aroma masakan terus menguar dari dapur, membuat perutnya yang lapar semakin terasa kosong. Namun, meski telah membayar di kasir, makanannya tak kunjung tiba. Nenek Minem mulai bertanya-tanya, apakah para pelayan sengaja mengabaikanku? Setelah menunggu cukup lama, ia akhirnya memutuskan untuk memanggil seorang pelayan. Seorang pria muda berseragam rapi mendekat dengan ekspresi dingin. Tatapannya merendahkan, seolah keberadaan Nenek Minem di tempat itu adalah gangguan. "Maaf, Anda sudah memesan?" tanyanya dengan nada tak ramah. Nenek Minem mengangguk sambil menunjukkan bukti pembayaran yang masih ia genggam. "Saya sudah pesan, Nak. Mungkin bisa dibantu untuk menyiapkannya?" tanyanya dengan suara lembut. Pelayan itu mengambil kertas bukti pembayaran dari tangannya dengan gerakan cepat, seolah enggan bersentuhan terlalu lama. Ia melirik secari kertas itu sekilas, lalu menghela napas, seakan keberatan melayani pelanggan seperti Nenek Minem. Pelayan itu mengambil bukti pembayaran dengan cepat, lalu menghela napas panjang sambil melirik ke arah dapur. "Saya akan cek ke dapur," katanya tanpa senyum. Namun, sebelum beranjak, ia menambahkan dengan nada dingin, "Perlu diketahui, Bu, kami punya banyak tamu malam ini." Nada suaranya jelas menunjukkan ketidaksabaran, seolah Nenek Minem hanyalah pelanggan yang merepotkan. Tanpa memeriksa lebih lanjut, ia meletakkan bukti pembayaran itu di meja dekat pintu dapur, seolah pesanan Nenek Minem tidak penting dan bisa menunggu kapan saja. Beberapa menit berlalu, tetapi makanan yang ditunggu tak kunjung datang. Rasa lapar semakin terasa, namun Nenek Minem tetap duduk dengan tenang. Ia tidak ingin menimbulkan keributan. Ia hanya bisa mengamati para pelayan yang berlalu lalang dengan cepat, mengantarkan hidangan ke meja-meja lain. Tak lama kemudian, seorang pelayan perempuan yang tampaknya lebih muda dari pelayan sebelumnya berhenti di dekatnya. Raut wajahnya menunjukkan kebingungan. Ia melirik ke arah dapur sejenak, lalu melihat bukti pembayaran yang masih di meja. "Oh, saya akan cek lagi," ucapnya singkat sebelum bergegas menuju dapur. Di dapur, pelayan perempuan itu berbisik kepada pelayan pria yang sebelumnya menangani pesanan Nenek Minem. "Apakah makanan untuk pelanggan itu sudah disiapkan?" tanyanya ragu. Pelayan pria itu hanya mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. "Ah, biarkan saja. Dia bisa menunggu. Lagi pula, dia bukan tamu VIP atau orang penting yang harus kita layani dengan cepat-cepat," ujarnya dengan nada mengejek. Pelayan perempuan itu tampak ragu, seolah ingin membantah, namun ia tidak berani. Akhirnya, ia kembali ke meja Nenek Minem dengan tangan kosong. Pelayan perempuan itu tersenyum canggung sebelum berkata dengan nada datar, "Maaf, Bu. Mungkin pesanan Anda akan sedikit lama. Saat ini dapur sedang sibuk melayani banyak pesanan." Nenek Minem mengangguk perlahan, mencoba memahami alasan yang diberikan. Namun, dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Tatapannya tetap lembut saat melihat pelayan itu, dan senyum kecil masih menghiasi wajahnya, meskipun ada rasa tidak nyaman yang mulai merayapi hatinya. "Tidak apa-apa, Nak. Saya bisa menunggu," ujarnya dengan suara tenang. Namun, pelayan perempuan itu tampak semakin gelisah.
Ia tahu bahwa keputusan untuk mengabaikan pesanan Nenek Minem bukan berasal darinya, melainkan dari rekan-rekannya di dapur. Sementara itu, hidangan-hidangan lezat terus berdatangan ke meja-meja lain. Aroma makanan menggugah selera, tetapi meja Nenek Minem tetap kosong, seakan keberadaannya tidak diakui di tempat itu. Ia seperti bayangan yang bisa diabaikan begitu saja. Dalam diamnya, Nenek Minem tetap menatap ke arah dapur. Harapannya mulai pudar, namun ia tetap menunggu makanan yang telah dipesannya, yang telah ia bayar dengan uangnya sendiri. Meskipun diabaikan, ia tidak ingin berdebat atau menuntut pelayanan yang lebih baik. Baginya, hal ini bukan soal mendapatkan perlakuan istimewa, tetapi tentang menjaga ketenangan dan kesabaran dalam menghadapi situasi apapun. Di dalam benaknya, ia berpikir, dunia memang sering menilai seseorang dari penampilannya. Aku hanya ingin makan seperti orang lain. Namun, prasangka membuat semuanya terasa berbeda. Nenek Minem menarik napas dalam-dalam. Satu-satunya yang bisa menguatkannya saat ini adalah kesabarannya sendiri. Namun, siapa sangka, apa yang akan terjadi selanjutnya akan mengubah pandangan setiap orang di rumah makan itu. Perlakuan yang diterimanya malam ini hanyalah awal dari sebuah kenyataan besar yang akan mengguncang tempat itu dan orang-orang di dalamnya. Nenek Minem mencoba memanggil pelayan lain yang lewat di dekat mejanya. Ia berharap mungkin ada seseorang yang bisa bersikap lebih ramah dan membantu memastikan pesanannya. Dengan suara lembut dan penuh kesabaran, ia berkata, "Nak, bisakah kau menanyakan pesanan saya? Sepertinya sudah cukup lama saya menunggu." Waktu terus berlalu, dan kesabarannya mulai diuji. Tidak lama kemudian, pelayan pria yang pertama kali melayaninya kembali mendekat. Wajahnya terlihat semakin tidak ramah, seolah kehadiran Nenek Minem adalah beban yang tidak diinginkan di rumah makan tersebut. Kali ini, ia membawa selembar kertas di tangannya. Tampaknya daftar menu yang baru. Dengan nada penuh kejengkelan yang tak ia sembunyikan, ia berkata, "Bu, kami punya standar di sini. Kalau ibu merasa tidak sanggup membayar, saya sarankan untuk tidak berlama-lama di tempat ini." Ucapan itu disampaikan dengan dingin, tanpa basa-basi ataupun rasa hormat. Nenek Minem menatap pelayan itu sejenak, mencoba memahami mengapa ia diperlakukan begitu kasar. Matanya tetap lembut, tetapi ada ketegasan yang mulai muncul dalam sorotannya. "Nak, saya sudah membayar pesanan saya di kasir tadi. Saya hanya menunggu makanan yang saya pesan. Apakah ini terlalu sulit untuk dipahami?" Jawabnya dengan nada yang masih tenang, meskipun rasa kecewa mulai merayapi hatinya. Pelayan itu hanya mendengus kecil. Ia melihat sekeliling, memastikan tidak ada pengunjung lain yang memperhatikan, lalu mendekatkan tubuhnya sedikit ke arah Nenek Minem, seolah ingin memastikan bahwa perkataannya hanya didengar wanita itu. "Anda mungkin tidak menyadari, tapi rumah makan ini memiliki citra. Kehadiran ibu dengan tampilan seperti ini bisa membuat tamu lain merasa tidak nyaman," ucapnya dengan nada sinis yang jelas terdengar. Kata-kata itu bagaikan pisau tajam yang menusuk perasaan Nenek Minem. Namun, ia tetap menahan diri, tidak ingin menunjukkan luka yang ia rasakan. Ia duduk tegak, menjaga harga dirinya di tengah tatapan penuh hinaan yang diberikan kepadanya. "Nak, saya tidak meminta pelayanan khusus. Saya hanya ingin makan seperti tamu lainnya," jawabnya dengan tenang. Pelayan itu menghela napas, lalu menatapnya dengan tatapan merendahkan. "Begitu, ya? Tapi tetap saja, ini rumah makan dengan standar tertentu. Lebih baik ibu tidak menarik perhatian," katanya sambil menyipitkan mata, nada suaranya penuh ejekan. Kata-kata itu membuat suasana di sekitar meja Nenek Minem semakin tegang. Beberapa pengunjung yang mendengar percakapan itu mulai memperhatikan, namun tak satu pun yang berani ikut campur. Mereka seolah lebih memilih untuk menikmati tontonan ini tanpa merasa perlu memberikan dukungan atau bantuan. Nenek Minem merasakan detak jantungnya meningkat. Perlakuan kasar yang ia terima semakin melukai hatinya. Namun, ia menolak untuk menyerah pada amarah. Di tengah keheningan yang terasa berat, ia menatap pelayan itu dengan pandangan tegas, pandangan yang penuh wibawa, namun tetap santun. "Nak, sepertinya Anda lupa. Pakaian tidak selalu mencerminkan kemampuan atau niat seseorang," ucapnya dengan suara lembut, namun penuh ketegasan. Kata-kata itu diucapkan dengan ketenangan luar biasa. Pelayan itu terdiam sejenak, terkejut mendengar kalimat tersebut. Namun, pelayan itu hanya tersenyum sinis, merasa bahwa perkataan Nenek Minem hanyalah pembelaan kosong. "Saya mengerti, Bu. Tapi tetap saja, kami punya standar di sini," ujarnya sambil membalikan badan, berniat meninggalkan Nenek Minem lagi tanpa memberikan solusi. Saat itulah seorang pengunjung yang duduk tak jauh dari situ berdiri dan berjalan mendekat. Ia seorang pria muda dengan penampilan sederhana,
mengenakan kemeja polos dan jeans. Raut wajahnya menunjukkan ketidaksenangan terhadap sikap kasar pelayan tadi. Pria itu menatap pelayan tersebut dengan tajam. "Maaf, apakah ini cara Anda melayani tamu di rumah makan ini?" Tanyanya dengan nada tegas namun sopan. Pelayan itu terkejut, tidak menyangka ada seseorang yang berani menegurnya di hadapan banyak orang. "Oh, tidak perlu ikut campur, Pak. Ini hanya masalah kecil yang bisa kami atasi sendiri," jawab pelayan itu dengan nada defensif. Namun, pria muda itu tidak mundur. Ia tetap menatap pelayan tersebut dengan tajam, lalu menoleh ke arah Nenek Minem dan memberikan senyuman ramah, senyuman yang seolah ingin menyemangatinya. "Kalau begitu, saya harap ibu ini bisa dilayani dengan baik. Saya rasa tidak ada aturan di tempat ini yang melarang seseorang untuk makan, bukan?" Pelayan itu terdiam sejenak, merasa malu karena perhatian orang-orang mulai tertuju padanya. Akhirnya, dengan enggan, ia mengangguk kecil dan berlalu menuju dapur tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Nenek Minem menghela napas, merasa sedikit lega melihat ada seseorang yang peduli dan menghargainya. Ia menatap pria muda yang telah menolongnya, lalu memberikan senyum kecil, sebagai tanda terima kasih yang sederhana, namun tulus. "Terima kasih, Nak," ucapnya lirih. Minem sungguh menghargai bantuan itu. Dengan suara penuh rasa terima kasih, ia mengangguk pelan. Namun, tidak semua orang memiliki kesabaran yang sama. Pelayan yang melayaninya mulai menunjukkan ketidaksabaran. Meskipun begitu, Nenek Minem tetap teguh. Ia tidak akan menyerah hanya karena tatapan sinis atau kata-kata kasar. Sebagai seorang wanita tua yang telah melewati berbagai ujian hidup, ia tahu bahwa tidak semua orang akan memperlakukannya dengan hormat. Namun, bukan berarti ia akan meninggalkan tempat itu hanya karena diusir atau dihina. Ia datang ke restoran itu untuk satu tujuan, makan. Dan ia akan tetap menunggu sampai makanan yang ia pesan disajikan. Tatapan Nenek Minem kembali tertuju pada pintu masuk restoran. Dalam pikirannya, ia teringat masa-masa sulit yang pernah ia lewati, bagaimana ia selalu berhasil bangkit meski hidup tak selalu mudah. Kesederhanaan dalam penampilannya hari itu adalah cerminan dari perjalanan panjang hidupnya yang penuh liku. Pakaian yang ia kenakan bukanlah alasan bagi orang lain untuk menilainya tidak layak. Kesabarannya kembali diuji saat pelayan pria yang tadi melayaninya mendekat lagi. Kali ini, raut wajahnya terlihat semakin sinis, tampak tidak puas dengan sikap Nenek Minem yang tetap duduk di sana. "Kami sudah cukup sabar, Bu. Ini restoran mewah, dan kami tidak punya waktu untuk melayani orang yang hanya duduk dan mengganggu suasana," katanya dengan nada kasar. Dengan ketenangan yang tak tergoyahkan, Minem menjawab, "Nak, seperti yang sudah saya katakan, saya hanya ingin makan. Saya tidak datang ke sini untuk mengganggu siapapun." Pelayan itu tertawa kecil, pandangannya penuh penghinaan. "Ibu tidak mengerti, ya? Tempat ini bukan untuk orang seperti Anda. Dengan penampilan lusuh seperti ini, saya yakin orang-orang di sekitar sini merasa terganggu hanya dengan melihat Anda duduk di sini," ujarnya dengan nada lebih tinggi, menarik perhatian beberapa tamu lain. Para pengunjung mulai melirik ke arah mereka. Beberapa tampak terganggu dengan kegaduhan yang terjadi. Namun, alih-alih bersimpati, mereka hanya menggelengkan kepala atau tersenyum sinis, seolah mengamini perkataan pelayan tersebut. "Kalau Anda tetap tidak mau pergi, saya akan memanggil manajer. Kita lihat apakah Anda masih bisa bertahan di sini setelah manajer kami berbicara," lanjut pelayan itu, kali ini dengan nada penuh amarah. Dengan langkah cepat, ia bergegas menuju pintu belakang untuk memanggil manajer restoran. Suasana menjadi semakin tegang, dan para tamu hanya menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Para pengunjung mulai berbisik-bisik, menebak-nebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa di antaranya tampak berharap bisa melihat Nenek Minem diusir dengan paksa, seolah itu akan menjadi hiburan yang menarik. Namun, di tengah tekanan dan hinaan yang ia terima, Nenek Minem tetap duduk dengan anggun. Ia tahu bahwa harga dirinya tidak ditentukan oleh pandangan atau perlakuan orang lain. Ia percaya bahwa setiap manusia memiliki hak untuk dihormati, tidak peduli penampilan atau kekayaannya. Setelah beberapa saat, pintu belakang terbuka dan seorang pria paruh baya dengan setelan rapi keluar. Ia berjalan mendekati meja Nenek Minem, diiringi oleh pelayan yang tadi memanggilnya. Ia melirik ke arah Nenek Minem, dan raut wajahnya seketika berubah, menunjukkan ekspresi tidak percaya. "Maaf, Bu," kata manajer itu dengan nada yang jauh lebih sopan daripada pelayan sebelumnya, meski masih terlihat ragu. "Apakah ada yang bisa saya bantu?" Sebelum Nenek Minem sempat menjawab, pelayan yang berdiri di samping manajer segera menyela. "Pak, wanita ini sudah lama duduk di sini, tetapi ia tidak pantas berada di tempat seperti ini.
Saya yakin dia tidak akan mampu membayar makanannya. Manajer itu merasa bahwa ia harus bersikap tegas. Bu, mohon maaf jika ada kesalahpahaman. Namun, tempat ini memiliki standar tertentu. Saya harap Anda mengerti bahwa kami memiliki aturan yang harus dipatuhi, termasuk tentang kenyamanan tamu lainnya. Dengan hati-hati, Nenek Mine mendengarkan setiap kata dari manajer itu. Meskipun terasa semakin melelahkan, ia tetap tenang. Ia mengangguk pelan dan berkata dengan suara lembut namun tegas, "Anak muda, saya sudah membayar untuk makan di sini, dan saya hanya ingin menikmati makanan saya dengan tenang. Jika ada yang tidak nyaman dengan kehadiran saya, itu bukan masalah saya." Jawaban itu membuat manajer kehilangan kata-kata. Ia tidak terbiasa menghadapi tamu seperti ini. Sementara itu, pelayan yang berdiri di sebelahnya tampak semakin marah, merasa bahwa Nenek Minem seharusnya pergi tanpa banyak bicara. "Sudah, Bu," kata pelayan itu dengan nada yang semakin tidak terkendali. "Lebih baik Anda keluar saja daripada membuat masalah di sini." Namun, sebelum pelayan itu sempat bertindak lebih jauh, manajer mengangkat tangannya, menghentikan langkah pelayan tersebut. Ada sesuatu dalam tatapan Nenek Minem yang membuat manajer merasa bahwa wanita ini bukanlah orang sembarangan. "Ayo, kita pastikan pesanan ibu ini disiapkan dengan baik," katanya akhirnya. Perlahan, ketegangan mereda. Para pengunjung mulai kembali ke aktivitas mereka, dan suasana restoran kembali tenang. Nenek Minem tetap duduk dengan sabar, menunggu makanannya disajikan, sambil menyembunyikan perasaan yang berkecamuk di hatinya. Ini bukan sekadar tentang makanan, ini adalah pelajaran berharga tentang harga diri dan kesabaran. Akhirnya, manajer berusaha menenangkan pelayan yang sebelumnya bersikap kasar. Ada ekspresi ragu di wajahnya, seolah ia tak sepenuhnya yakin bagaimana harus menangani situasi ini. Namun, tatapan tenang dan sabar Nenek Minem membuat manajer itu merasa bahwa wanita tua di hadapannya tidak seperti tamu biasa. Sambil berusaha mempertahankan profesionalitasnya, manajer tersebut berkata, "Bu, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Saya akan memastikan pesanan ibu segera diproses dan diantarkan secepat mungkin." Nenek Minem tersenyum kecil, dan anggukan lembutnya adalah isyarat rasa terima kasihnya. "Terima kasih, Nak. Saya hanya ingin makan malam dan tidak bermaksud mengganggu siapapun," ucapnya dengan suara yang tetap tenang dan penuh kesabaran. Manajer mengangguk dan berbalik menuju dapur. Namun, langkahnya terhenti ketika ia melihat pelayan yang tadi sempat bersikap kasar mendekat lagi. Kali ini, raut wajah pelayan itu lebih ketus, seolah enggan menerima keputusan manajer untuk melayani Nenek Minem. Tanpa basa-basi, pelayan itu berbicara dengan nada tidak sopan, bahkan tak mempedulikan kehadiran manajer di sampingnya. "Bu, kami sudah mencoba bersabar. Jika memang ibu tidak sanggup membayar makanan atau hanya ingin duduk-duduk di sini, lebih baik ibu pergi saja," katanya dingin, dengan nada yang jelas merendahkan. Manajer terkejut mendengar perkataan pelayan tersebut. Ia melirik pelayan itu dengan ekspresi marah, namun pelayan itu tampaknya tidak peduli, mungkin karena merasa mendapat dukungan dari beberapa pengunjung yang juga mencibir kehadiran Nenek Minem. Manajer akhirnya menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan situasi. "Nenek sudah membayar pesanannya. Saya harap Anda bisa memberikan pelayanan yang baik, sama seperti untuk tamu lainnya," ujar manajer dengan tegas, mengingatkan pelayan untuk tidak bersikap kurang ajar. Namun, pelayan itu justru melipat tangan di dadanya, menunjukkan sikap membangkang. Ia seolah tidak rela bahwa seorang wanita tua lusuh seperti Nenek Minem mendapatkan pelayanan di rumah makan mewah tersebut. "Pak, saya yakin pelanggan di sini merasa tidak nyaman dengan kehadirannya. Nenek ini bukan tipe tamu yang kita harapkan di tempat seperti ini," katanya bersikeras, menatap tajam ke arah Nenek Minem, seolah ingin memastikan bahwa ia tidak diterima di sana. Suasana mulai memanas. "Silakan kembali bekerja dan pastikan pesanan nenek ini diantar sekarang juga," kata manajer dengan nada tegas. Pelayan itu tampak terkejut dan tak terima ditegur di depan umum, namun ia tidak punya pilihan lain. Dengan wajah kesal, ia akhirnya berbalik dan melangkah cepat menuju dapur, meninggalkan manajer dan Nenek Minem. Manajer itu menghela napas panjang, lalu menatap Nenek Minem dengan penuh pengertian. Wajah manajer terlihat lebih tenang. "Saya sungguh mohon maaf atas sikap staf kami, Bu," katanya dengan tulus. "Kami akan memastikan pelayanan terbaik untuk Anda." Nenek Minem tersenyum dan mengangguk kecil. "Terima kasih, Nak. Saya tahu ini mungkin sulit bagi kalian, tapi saya menghargai usahamu untuk memperbaiki situasi." Manajer merasa sedikit lega mendengar nada damai di suara Nenek Minem. Setelah itu, ia segera melangkah pergi untuk memastikan makanan yang dipesan oleh nenek segera disajikan. Namun,
Dalam hatinya, ia merasa penasaran. Siapakah sebenarnya wanita tua ini? Meskipun penampilannya sederhana, ada sesuatu dalam cara bicara dan sikapnya yang penuh martabat, sesuatu yang tidak biasa terlihat pada kebanyakan tamu. Beberapa saat kemudian, makanan yang dipesan Nenek Minem akhirnya datang, diantarkan oleh seorang pelayan perempuan yang lebih muda dan tampak sopan. Dengan hati-hati, pelayan itu meletakkan piring di meja Nenek Minem sambil tersenyum singkat, lalu pergi tanpa banyak bicara. Nenek Minem menatap hidangan di depannya. Meski semua kejadian tak menyenangkan telah ia lewati malam itu, ia tetap bersyukur. Perlahan, ia mulai menikmati makanannya, sesekali mencicipi dengan gerakan yang anggun dan penuh ketenangan. Tamu di sekitarnya melirik ke arahnya. Namun, Nenek Minem mulai makan dengan tenang, menjadikan hidangan itu penutup dari hari yang panjang dan penuh cobaan. Jauh di lubuk hatinya, Nenek Minem tidak akan pernah melupakan perlakuan yang ia terima di tempat ini. Keangkuhan dan ketidakpedulian yang ditunjukkan oleh sebagian staf dan pengunjung akan menjadi pelajaran bagi semua orang di rumah makan itu. Pelajaran yang mungkin akan segera mereka pahami dengan cara yang tak terduga. Setelah hidangan tersaji, Nenek mulai menikmati makanannya dengan tenang. Meskipun masih ada rasa perih di hatinya karena penghinaan yang terus-menerus ia terima, ia menyendok makanannya perlahan, mengabaikan tatapan-tatapan yang masih terarah padanya dari meja-meja sekelilingnya. Beberapa pengunjung tampak terganggu dan melirik dengan pandangan mencemooh. Namun Nenek Minem tetap mempertahankan ketenangannya. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Pelayan yang tadi dihardik oleh manajer tiba-tiba kembali mendekati meja Nenek Minem dengan sikap yang semakin merendahkan. Wajahnya tampak merah karena amarah yang tertahan, dan ia berdiri di samping meja Nenek Minem tanpa sedikit pun menunjukkan rasa hormat. Bagaimana makanannya, Bu? Sesuai dengan selera Ibu, katanya dengan nada sinis, seolah-olah keberadaan Nenek Minem di sana adalah sebuah lelucon. Nenek Minem berhenti sejenak, mengangkat wajahnya, dan menatap pelayan itu. Makanan ini enak, Nak. Terima kasih telah menyajikannya, ucapnya dengan ketulusan yang sederhana. Berharap pelayan itu akan mengerti bahwa ia hanya ingin menikmati makanannya dengan damai, namun pelayan itu hanya tertawa kecil dengan pandangan merendahkan. Enak ya? Kalau begitu jangan lupa bayar dengan uang sungguhannya, Bu. Bukan dengan uang recehan atau janji-janji kosong. Ujarnya dengan nada sinis yang jelas terdengar oleh pengunjung di sekitar mereka. Mendengar ucapan itu, beberapa tamu tertawa kecil, ikut larut dalam penghinaan yang dilontarkan oleh pelayan tersebut. Nenek Minem mendengar tawa itu, namun ia tetap tenang dan tidak menunjukkan sedikit pun tanda terganggu. Anak muda, saya sudah membayar makanan ini di kasir, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, jawabnya dengan nada lembut, tetap berusaha menjaga kehormatannya di tengah situasi yang menghina. Namun, bukannya berhenti. Pelayan itu justru melipat tangan di dada dan menatap Nenek Minem dengan tatapan menantang. Bu, pastikan saja tidak menambah pesanan. Kami tidak ingin orang-orang seperti Anda datang ke sini, katanya tanpa malu. Para pengunjung yang mendengar percakapan ini tertawa, menganggap sikap pelayan itu sebagai sesuatu yang lucu dan menghibur. Bagi mereka, Nenek Minem hanyalah wanita tua lusuh yang seharusnya tidak berada di tempat itu. Namun, di tengah hinaan itu, ada juga beberapa yang mulai merasa tidak nyaman dengan sikap kasar pelayan tersebut. Sayangnya, mereka tidak cukup berani untuk membela Nenek Minem. Nenek Minem tetap menahan diri, tidak terpancing oleh provokasi pelayan itu. Dengan penuh keteguhan hati, ia melanjutkan makannya, mencoba mengabaikan komentar-komentar yang tak henti-hentinya dilontarkan. Dalam hatinya, ia berharap situasi ini berakhir tanpa perlu menimbulkan pertikaian. Namun, setelah selesai makan dan hendak pergi, pelayan itu kembali mendekatinya, kali ini dengan nada yang lebih keras. Ibu sudah selesai di sini. Sekarang saatnya Anda pergi, katanya dengan suara yang hampir terdengar sebagai ancaman. Nenek Minem terdiam sejenak, menatap pelayan itu dengan pandangan penuh ketenangan dan pengertian. Ia tidak ingin memperpanjang masalah, namun sikap kasar yang diterimanya malam itu telah melewati batas yang bisa ia abaikan. Perlahan, Nenek Minem berdiri dan menatap pelayan itu dengan sorot mata tajam, namun tetap penuh wibawa. Anak muda, hidup ini bukanlah tentang penampilan seseorang. Martabat tidak diukur dari pakaian atau harta. Apa yang kau lakukan malam ini akan menjadi pelajaran, bukan hanya untukmu, tapi juga bagi semua orang yang menyaksikan, ucapnya dengan nada tegas namun tetap tenang. Kata-katanya mengandung makna mendalam, namun pelayan itu hanya mendengus, tidak menganggap serius perkataan Nenek Minem. Ia merasa bahwa wanita tua di hadapannya hanyalah seseorang yang mencoba menutupi rasa malu dengan kata-kata bijak. Tanpa berkata lagi, ia membalikan tubuhnya dengan angkuh dan kembali ke dapur dengan sikap meremehkan yang jelas terlihat.
Namun ketika ia berlalu, beberapa pengunjung yang menyaksikan kejadian itu mulai saling berbisik. Mereka yang tadinya merasa terhibur oleh penghinaan tersebut mulai merasa ada yang tidak beres. Mereka merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam sikap Nenek Minem, keteguhan yang tidak biasa, seolah ia adalah sosok yang terbiasa dihormati. Beberapa di antara mereka mulai berpikir ulang tentang cara mereka bersikap. Minem memilih untuk pergi dengan tenang, meninggalkan rumah makan itu dengan kepala tegak, tidak peduli pada bisikan atau tatapan sinis yang masih tertuju padanya. Malam itu, Nenek Minem telah menunjukkan bahwa martabat tidak diukur dari penampilan, melainkan dari keteguhan hati dan ketenangan jiwa. Tanpa ada yang menyadari, peristiwa malam itu akan menjadi awal dari sebuah perubahan besar dan kejadian memalukan yang dialaminya di rumah makan akan menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Nenek Minem berjalan keluar dengan langkah mantap. Wajahnya tetap tenang, namun dalam hatinya, ia merasa terpukul atas penghinaan yang diterimanya malam itu. Malam yang seharusnya menjadi momen tenang untuk menikmati makan malam sederhana justru berubah menjadi cobaan yang tak terduga. Namun, Nenek Minem tidak terburu-buru pergi. Sebelum melangkah lebih jauh, ia berhenti sejenak di luar rumah makan, di bawah sinar lampu jalan yang menerangi wajahnya yang tetap tegas. Beberapa orang yang berada di luar rumah makan, termasuk para tamu yang baru saja keluar, melihatnya dan merasa sedikit heran mengapa wanita tua itu tetap berdiri di sana. Mereka tidak tahu bahwa Nenek Minem sedang menimbang sesuatu yang penting. Dengan tangan yang cekatan, Nenek Minem merogoh tasnya dan mengeluarkan telepon seluler. Ia menekan beberapa nomor dan berbicara dengan suara tenang. "Permana, saya sudah selesai makan. Saya ingin kamu ke sini sekarang." Tanpa banyak bertanya, suara di seberang menjawab dengan tenang namun penuh rasa hormat. "Baik, Bu. Saya akan segera ke sana." Setelah menutup telepon, Nenek Minem tetap berdiri dengan tenang. Wajahnya yang lembut berubah menjadi lebih tegas dan pandangannya mengarah ke rumah makan itu dengan penuh makna. Ia tahu bahwa keputusannya malam ini akan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang telah memperlakukannya dengan buruk. Tak berapa lama, sebuah mobil mewah berwarna hitam meluncur ke depan rumah makan. Mobil itu berhenti tepat di pintu masuk, dan dari dalamnya seorang pria berpenampilan elegan keluar dengan langkah mantap. Pria itu adalah Permana, putra Nenek Minem, yang datang dengan raut wajah serius. Permana, seorang pengusaha sukses yang dikenal memiliki jaringan bisnis luas di Malaysia, segera berjalan mendekati ibunya yang berdiri menunggunya di depan rumah makan. Meski mengenakan pakaian sederhana, kehadiran Nenek Minem di samping Permana yang berpenampilan berwibawa segera menarik perhatian banyak orang. Saat Permana memasuki rumah makan bersama Minem, suasana seketika berubah menjadi hening. Para tamu dan staf yang sebelumnya mengabaikan wanita tua itu kini mulai merasa ada yang tidak beres. Mereka saling berbisik, bertanya-tanya siapa sebenarnya wanita yang tadi mereka perlakukan dengan tidak hormat. Minem tersenyum tipis dan mengangguk pelan, memberikan isyarat kepada putranya. Permana, yang penuh wibawa, meraih tangan ibunya dengan penuh hormat dan membimbingnya masuk kembali ke dalam rumah makan. Kehadiran pria berpenampilan elegan itu langsung menarik perhatian semua orang. Sosoknya yang karismatik membuatnya tampak seperti orang penting di kalangan elit. Manajer rumah makan segera mendekat, merasa perlu untuk menyambut tamu dengan status seperti Permana. Wajahnya tampak canggung, sementara pelayan yang sebelumnya memperlakukan Minem dengan kasar hanya bisa menundukkan kepala, menyadari kesalahan besar yang telah ia lakukan. "Selamat malam, Pak," sapa manajer dengan suara gemetar. "Apakah ada yang bisa kami bantu?" Permana menatap manajer itu dengan dingin. Rumah makan ini tampaknya cukup indah dan makanan yang disajikan pun terlihat berkualitas. Namun, saya tidak datang ke sini untuk mengemis atau meminta belas kasihan. Ibu saya hanya ingin menikmati makan malamnya dengan tenang. "Apakah itu terlalu sulit diterima?" ucapnya dengan nada tajam. Tidak ada satupun staf yang berani menatap wajah Minem atau Permana. Mereka kini sadar bahwa wanita yang tadi diremehkan ternyata bukan orang sembarangan. Manajer berusaha mengendalikan situasi meski jelas terlihat bahwa ia pun merasa terpojok. Dengan nada penuh permohonan, ia berkata, "Mohon maaf, Bu. Kami benar-benar tidak tahu bahwa Ibu adalah tamu yang penting." Namun, Minem hanya menggeleng pelan. "Saya bukan orang penting, Nak. Saya hanya seorang wanita tua yang ingin makan malam tanpa dihakimi dari penampilan saya. Menghormati seseorang seharusnya tidak perlu menunggu sampai tahu siapa dia," jawabnya dengan suara lembut, namun penuh makna. Ucapan Minem membuat suasana semakin sunyi. Staf dan tamu yang sebelumnya meremehkannya kini terdiam, menyadari kesalahan mereka. Dengan senyum tipis,
Minem menepuk lengan putranya sebagai isyarat bahwa sudah waktunya mereka pergi. Malam itu, Minem dan Permana meninggalkan rumah makan, meninggalkan pelajaran berharga bagi semua yang hadir. Para tamu yang tadinya meremehkan wanita tua itu kini hanya bisa menatap punggungnya dengan penuh penyesalan, menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan seseorang yang tidak bisa dinilai hanya dari penampilan luar. Suasana di dalam ruangan masih terasa tegang dan canggung. Para tamu dan staf yang menyaksikan kejadian tadi tetap terdiam, seolah kata-kata yang disampaikan oleh Nenek Minem dan Permana masih bergaung di telinga mereka. Manajer dan pelayan yang telah bersikap kasar terhadap Nenek Minem berdiri di dekat pintu masuk, wajah mereka pucat dan penuh penyesalan. Namun, keheningan itu tidak bertahan lama. Tak lama setelah Nenek Minem dan Permana pergi, sebuah mobil lain berhenti di depan rumah makan. Dari mobil tersebut, seorang pria paruh baya dengan setelan elegan turun dan melangkah dengan cepat menuju pintu masuk. Ekspresi serius tergambar di wajahnya, dan semua staf yang melihat kehadirannya tampak tegang. Pria itu adalah Pak Rahman, pemilik dari rumah makan mewah tersebut. Ia dikenal sebagai sosok yang tegas namun adil dalam menjalankan usahanya. Kedatangannya yang mendadak membuat manajer dan pelayan langsung merasa panik. Mereka menyadari bahwa kehadiran Pak Rahman pasti berkaitan dengan kejadian yang baru saja terjadi. Pak Rahman memasuki rumah makan dengan langkah mantap. Matanya langsung tertuju pada manajer yang berdiri di dekat pintu. Manajer tersebut tampak gugup, dan tanpa menunggu lama, ia mendekati Pak Rahman sambil membungkukkan kepala, berusaha menunjukkan sikap hormat. "Selamat malam, Pak," sapa manajer itu dengan nada penuh kegugupan. "Apakah Bapak ada perlu?" Pak Rahman menatap manajer itu dengan tajam. "Saya baru saja mendapat telepon dari Permana. Dia mengatakan bahwa ibunya, yang merupakan tamu kita malam ini, diperlakukan dengan sangat buruk oleh staf di sini," ujarnya dengan suara dingin. Mendengar hal itu, manajer semakin gugup. Keringat dingin mulai membasahi dahinya, dan ia merasa semakin sulit untuk berbicara. Ia mencoba mencari alasan, tetapi tatapan Pak Rahman yang tajam membuatnya terdiam. Pak Rahman kemudian mengalihkan pandangannya kepada para staf lain yang berdiri di sekeliling mereka, termasuk pelayan yang tadi bersikap kasar kepada Nenek Minem. "Di tempat ini, kita melayani setiap tamu dengan hormat dan tanpa memandang penampilan atau status mereka," lanjut Pak Rahman dengan suara tegas. "Jika kalian merasa hanya orang kaya atau orang penting yang layak mendapatkan pelayanan yang baik, maka kalian tidak layak bekerja di sini." Pak Rahman kemudian mengalihkan pandangannya kepada pelayan yang paling kasar terhadap Nenek Minem. Pelayan itu tampak ketakutan, wajahnya pucat pasi. Ia tahu bahwa kata-kata Pak Rahman tadi adalah peringatan langsung untuknya. "Dan Anda," ujar Pak Rahman dengan nada dingin, "silakan pergi. Anda telah mempermalukan ibu dari Permana, sahabat baik saya. Bukan hanya itu, Anda juga telah mencoreng nama baik rumah makan ini dengan sikap Anda yang tidak pantas." Pelayan itu menundukkan kepala, tidak mampu berkata apa-apa. Ia menyadari bahwa kesalahannya terlalu besar untuk dimaafkan begitu saja. Dengan langkah berat dan penuh penyesalan, ia berjalan keluar, meninggalkan rumah makan tersebut. Para staf lain yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa diam, merasa bahwa malam ini mereka telah mendapatkan pelajaran berharga. Sikap Nenek Minem yang tetap tenang meski diperlakukan buruk, serta tindakan tegas dari Pak Rahman, menjadi pengingat bagi mereka bahwa setiap tamu harus diperlakukan dengan hormat, tanpa memandang latar belakang atau penampilan mereka. Saat itu, seolah tamparan keras menghantam pelayan yang telah bersikap kasar. Wajahnya semakin pucat, dan ia hanya bisa menunduk tanpa membantah. Ia sadar bahwa perbuatannya malam ini telah membuatnya kehilangan pekerjaannya, dan ia tidak bisa menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri. Setelah memberhentikan pelayan tersebut, Pak Rahman menatap seluruh staf yang ada di ruangan itu. "Ingat, siapapun yang masuk ke tempat ini adalah tamu yang layak dihormati. Saya tidak ingin ada lagi peristiwa seperti ini terulang. Jika ada yang merasa tidak bisa menjalankan prinsip ini, lebih baik kalian angkat kaki dari tempat ini sekarang juga," ucapnya dengan nada tegas. Para staf, termasuk manajer, hanya bisa mengangguk patuh. Mereka menyadari bahwa malam itu adalah sebuah pelajaran besar tentang bagaimana cara menghormati setiap tamu tanpa memandang status atau penampilan mereka. Kata-kata Pak Rahman menyadarkan mereka bahwa keangkuhan dan prasangka tidak memiliki tempat di rumah makan ini. Setelah memberikan peringatan tersebut, Pak Rahman menarik napas dalam dan berjalan menuju pintu keluar. Malam itu, ia tahu bahwa peristiwa yang terjadi bukan hanya menjadi pelajaran bagi stafnya, tetapi juga bagi para tamu yang menyaksikan betapa seorang wanita tua sederhana seperti Minem bisa membawa pesan yang begitu kuat tentang martabat dan kehormatan manusia. Di luar rumah makan, Pak Rahman berdiri sejenak memandangi langit malam yang tenang.
Ia berharap bahwa pelajaran ini akan mengubah cara pandang semua orang yang hadir di tempat itu. Malam ini memberikan pemahaman bahwa manusia tidak diukur dari penampilan atau kekayaannya, tetapi dari ketulusan dan martabat yang ada dalam dirinya. Pada saat yang sama, ia merasa bangga pada sahabatnya, Permana, yang telah menunjukkan bahwa kasih sayang seorang anak terhadap ibunya adalah cerminan dari nilai-nilai luhur yang tak ternilai harganya. Dalam hati, ia berjanji akan memastikan bahwa tidak ada lagi tamu yang mengalami penghinaan seperti yang dialami Nenek Minem malam ini. Malam itu, pelajaran tentang harga diri dan kehormatan tercetak kuat di hati semua orang yang menyaksikan. Mereka pulang dengan perasaan campur aduk, penyesalan, malu, dan pemahaman baru tentang betapa setiap manusia layak untuk dihormati, apapun penampilan luarnya. Hari berikutnya, kabar tentang kejadian di rumah makan itu menyebar dengan cepat. Banyak orang membicarakan peristiwa tersebut, terutama mereka yang berada di rumah makan malam itu. Mereka berbagi cerita tentang bagaimana seorang nenek tua dengan penampilan sederhana ternyata adalah ibu dari seorang pengusaha sukses, dan bagaimana ketenangan serta martabat yang dimiliki wanita tua itu mengajarkan kepada mereka sebuah pelajaran berharga yang tidak akan mereka lupakan. Pelajaran berharga dari kejadian itu sangat terasa, terutama bagi manajer rumah makan, pelayan yang telah dipecat, serta beberapa tamu yang terlibat dalam pergunjingan. Mereka tidak bisa menghilangkan rasa malu dan penyesalan yang terus menghantui mereka sejak malam itu. Bagi mereka, peristiwa tersebut adalah tamparan keras yang mengingatkan betapa mudahnya mereka jatuh pada penilaian dangkal berdasarkan penampilan. Manajer rumah makan, yang biasanya penuh percaya diri dalam menjalankan tugasnya, kini merasa malu bahkan hanya untuk berada di tempat kerjanya. Ia seringkali teringat pada pandangan tegas Nenek Minem dan ucapan Pak Rahman yang menekankan betapa pentingnya menghormati setiap tamu. Ia menyadari bahwa keputusan yang ia buat malam itu mencerminkan nilai buruk yang selama ini tersembunyi di balik jabatan dan tanggung jawabnya. Suatu hari, ketika manajer sedang merenung di dalam ruangannya, pintu terbuka dan sosok Nenek Minem muncul di ambang pintu. Manajer itu langsung terkejut dan berdiri tergesa-gesa, tidak menyangka akan bertemu Nenek Minem lagi. Dalam hatinya, ia merasa takut dan malu, namun ia tahu bahwa ia harus menghadapi penyesalan ini. "Nak," ujar Nenek Minem dengan suara lembut. "Saya datang bukan untuk membuatmu merasa bersalah. Saya hanya ingin memastikan bahwa kita semua belajar sesuatu dari peristiwa itu." Manajer itu terdiam, matanya menunduk dalam-dalam. Ia mencoba menahan air mata yang hampir jatuh, namun rasa penyesalannya terlalu dalam. "Bu, saya benar-benar menyesal atas perlakuan saya malam itu. Saya tidak punya alasan untuk membenarkan sikap saya. Tolong maafkan saya." Nenek Minem tersenyum lalu melangkah mendekat. "Kesalahan adalah bagian dari hidup, Nak. Yang terpenting adalah kau telah menyadarinya dan bersedia belajar dari kesalahan itu." Manajer itu menatap Nenek Minem dengan perasaan takjub. Sungguh luar biasa bahwa wanita ini, yang telah ia perlakukan dengan buruk, masih menunjukkan kebesaran hati dan kemurahan maaf. Kehadiran Nenek Minem hari itu memberikan pelajaran yang jauh lebih besar daripada apa yang ia dapatkan selama bertahun-tahun bekerja. Sementara itu, pelayan yang telah dipecat karena sikap kasarnya juga mendengar kabar bahwa Nenek Minem kembali mengunjungi rumah makan tersebut. Dengan perasaan campur aduk antara malu dan harapan untuk menebus kesalahannya, ia memutuskan untuk menunggu di luar rumah makan. Ia berharap bisa meminta maaf secara langsung. Ketika Nenek Minem keluar dari rumah makan, pelayan itu segera menghampirinya. Wajahnya tampak gugup dan penuh rasa bersalah. "Bu, saya benar-benar minta maaf atas perlakuan saya malam itu," katanya dengan suara bergetar. "Saya sadar bahwa saya telah berlaku sangat tidak sopan dan penuh prasangka. Saya menyesal." Nenek Minem menatapnya dengan lembut. "Nak, yang penting bukan hanya permintaan maaf, tetapi bagaimana kau memperbaiki diri setelah ini. Jadilah pribadi yang lebih baik dan perlakukan setiap orang dengan hormat." Pelayan itu mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan pernah lagi menilai seseorang hanya dari penampilannya. Malam itu, pelajaran tentang harga diri dan kehormatan kembali tercetak kuat di hati semua orang yang menyaksikan. Mereka pulang dengan perasaan campur aduk, penyesalan, malu, dan pemahaman baru tentang betapa setiap manusia layak untuk dihormati, apapun penampilannya. Saat itu, pelayan tersebut tidak yakin apakah ia akan mendapatkan maaf dari Nenek Minem. Perasaan bersalah yang selama ini menghantuinya perlahan sirna, digantikan oleh tekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ia tahu bahwa peristiwa ini akan menjadi pelajaran penting baginya seumur hidup. Saat Nenek Minem melangkah pergi, pelayan itu menatap punggungnya dengan penuh rasa hormat dan kekaguman.
Wanita tua yang sederhana ini telah memberinya pelajaran berharga tentang arti harga diri dan kehormatan yang sesungguhnya, sesuatu yang jauh melampaui penampilan atau kekayaan. Beberapa waktu kemudian, rumah makan itu mengalami perubahan besar. Pak Rahman memastikan bahwa seluruh staf mendapatkan pelatihan tentang etika pelayanan dan penghormatan terhadap setiap tamu. Ia menekankan bahwa tempat itu akan menjadi rumah makan yang melayani setiap orang dengan hormat, tanpa memandang siapa mereka atau bagaimana penampilan mereka. Kejadian tersebut pun menginspirasi banyak orang yang mendengar kisah Nenek Minem. Mereka yang tadinya hanya mendengar tentang keanggunan wanita tua tersebut dari cerita yang beredar, kini mulai mengagumi prinsip-prinsip hidup yang ia tunjukkan. Bagi Nenek Minem, malam itu hanyalah satu momen dalam hidupnya. Ia kembali ke kehidupannya yang sederhana, hidup tenang dengan martabat yang tidak tergoyahkan oleh pandangan atau penilaian orang lain. Namun bagi mereka yang hadir malam itu, pengalaman tersebut menjadi pelajaran yang akan terus mereka kenang. Mereka belajar bahwa kehormatan seseorang tidak diukur dari penampilan atau status, melainkan dari sikap dan ketenangan hati. Ketenangan Nenek Minem, serta ketidakterpancingannya oleh amarah, menunjukkan kebesaran hatinya dan memberikan pelajaran mendalam bagi semua orang di sekitarnya. Selain itu, kisah ini mengajarkan betapa pentingnya menghormati semua orang tanpa pandang bulu. Peristiwa ini menunjukkan bahwa sikap merendahkan orang lain hanya karena penampilan atau asumsi yang salah dapat merugikan diri sendiri. Setiap orang, baik tua maupun muda, kaya maupun miskin, berhak mendapatkan rasa hormat dan penghargaan. Sikap adil dan terbuka dalam menghormati sesama bukan hanya membuat orang lain merasa nyaman, tetapi juga mencerminkan kualitas moral dalam diri kita. Terakhir, cerita ini mengajarkan bahwa meminta maaf dan mengakui kesalahan adalah langkah penting menuju perbaikan diri. Para staf yang akhirnya menyadari kesalahan mereka menunjukkan bahwa penyesalan dan keinginan untuk memperbaiki diri adalah bagian penting dari perjalanan menjadi lebih baik. Setiap manusia bisa membuat kesalahan, tetapi keberanian untuk mengakuinya dan bertekad untuk tidak mengulanginya adalah wujud nyata dari kedewasaan dan pertumbuhan pribadi.